Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya di agenda kita Pondok Ramadan. Alhamdulillah, semoga puasanya tetap terjaga dan tetap kuat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita ada kesempatan untuk sharing ilmu dan saling mengingatkan tentang sesuatu yang ada di bulan Ramadan ya. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang menjaga pendengaran di bulan Ramadan ya. Pendengaran itu kalau di dalam bahasa teknis itu namanya auditori ya. Jadi kalau di dalam pendidikan itu ada 3 senjata utama dalam belajar mengajar, yaitu visual, auditori, dan kemudian kinestetik. Kalau visual itu menggunakan mata, kalau auditori itu menggunakan telinga untuk pendengaran, dan yang kinestetik itu menggunakan gerakan. Nah, dari 3 ini auditori menjadi senjata utama dalam memahami sebuah materi. Jadi pendengaran ini sangatlah penting untuk kita dalam mengawali belajar dan memahami sesuatu hal yang baru. Nah, pendengaran ini juga pernah diterapkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Jibril memberikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan suara. Dan Nabi Muhammad SAW juga menerimanya dengan cara mendengar. Itu mengawali dalam sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah melalui Malaikat Jibril, sehingga dari prakteknya Nabi Muhammad tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa awal dari segala materi atau segala ilmu itu dari pendengaran dulu ya. Maka Allah juga pernah mengingatkan di Al-Qur'annya bahwasanya hendaklah kita menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang mungkin dapat merusak hati, dan kita juga tidak diperkenankan untuk menggunakan telinga ini untuk mendengarkan kabar-kabar seperti gibah, gosip, dan lain sebagainya, kata-kata tercela, kata-kata yang menyakiti hati orang. Nah, pendengaran itu juga menjadikan kita dituntut untuk terus menjaga dan selalu mendengarkan atau menggaungkan telinga kita kepada hal-hal yang baik, seperti halnya yang bersifat ibadah, bersifat hal-hal yang baik untuk didengar, seperti membaca Al-Quran atau mendengar orang sholawatan, berbicara baik, dan sebagainya. Dan itu menjadikan sebuah alasan kenapa Allah memerintahkan kita dalam beribadah sholat, membaca Al-Quran, dan mungkin ibadah yang lainnya, dan niat ini ya, itu selalu harus kita menyuarakan bacaan sholat kita, bacaan Quran kita, dan niat kita minimal terdengar oleh telinga kita, karena itu supaya bisa memperkuat hati kita dalam melakukan ibadah. Dan pendengaran juga itu bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi kamu mendengarkan setiap hari lantunan ayat suci Al-Quran tanpa harus berniat hafal pun, maka otomatis kamu akan mendengar sendiri. Itu sudah menjadi sebuah otomatisasi gitu ya. Ketika kamu sering mendengar sesuatu berulang-ulang, maka kamu secara nggak langsung sudah hafal. Makanya teknik itu dipakai oleh teman-teman kita yang tunarungu ketika mau menghafal Al-Quran, itu menggunakan pendengarannya saja sudah cukup, dan mereka sudah bisa menghafal Al-Quran cukup ya. Makanya yuk bersama-sama kita jaga pendengaran kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dengan cara terus menggaungkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang baik dan yang bersifat ibadah ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.